Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap harinya aku update untuk pesan harian. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 ya. Dan aku akan menyampaikan pesan semesta, pesan dari malaikat penjagamu, angel terapi healing, pesan bijak energimu hari ini, dan juga pesan love message dan inspirasi buat hari ini. Oke. Namun karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan semesta hari ini. Ya. Yang pertama ada Saturn ya, atau Saturnus, structure. Kemudian sixth house, rumah ke-6, sustainability. Dan pesan yang ketiga Sagittarius, expand. Oke, pesan yang pertama Saturn atau Saturnus ya, structure, struktur. Planet Saturnus ya kuat menaungi zodiak Capricorn dan Aquarius ya. Jadi kalau zodiakmu Capricorn atau Aquarius, biasanya kamu menyukai keteraturan, kemudian batasan-batasan yang jelas, ketegasan, kebijaksanaan. Kamu adalah orang-orang yang sangat kuat ditempa dengan berbagai ujian ya. Dan anggaplah segala ujian yang datang itu adalah sarana kamu berlatih ya. Kalau misalkan kita belajar itu kan ada mentor ya yang mengarahkan kita. Tapi kalau ujian yang datang tanpa mentor, kita akan terlatih tahu harus bagaimana. Karena ketika kita kepepet, biasanya di situ kita itu malah bisa memecahkan masalah gitu loh. Bisa mencari solusi atau jalan keluar. Ibaratnya kita tuh kalau nggak kepepet, nggak punya duit sama sekali, kita malas kerja. Tapi kalau kita udah kepepet, nggak punya duit sama sekali ya, mau apa ya istilahnya, mau jadi maaf ya, misal tukang cuci baju pun ya dijabanin, karena memang kehidupan ini butuh uang gitu loh ya. Jadi kamu orang-orang yang kuat ketika ditempa oleh keadaan dan ujian hidup ya. Dan pesan dari Saturnus ini atau structure, ketika kamu menginginkan mengupgrade diri, ingin belajar ya, selain belajar dari pelajaran hidup yang tanpa mentor ya, tapi ketika kamu ingin istilahnya itu menambah wawasan atau keilmuan baru yang lebih terarah, maka carilah mentor ya. Jadi supaya apa yang kamu ketahui itu benar gitu loh, sesuai dengan jalannya gitu, nggak asal ya. Sama kayak misalkan kita sekolah sama otodidak itu kan beda. Kalau kita sekolah itu kan lebih diarahkan gitu. Nah seperti itu ya. Dan membiasakan untuk segala sesuatunya itu terorganisir ya, sama seperti pekerjaan ya. Bayangkan kalau misalkan nggak ada organisasi. Nah, dengan dibentuknya organisasi itu tujuannya untuk keteraturan ya. Misal ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara dan lain sebagainya. Ya, intinya keteraturan. Segala sesuatu kalau terstruktur itu akan berjalan lebih baik, lebih lancar ya, lebih minim akan konflik atau masalah gitu. Oke, yang kedua. Oke, pesan yang kedua, rumah ke-6 bicara tentang
keberlanjutan atau melanjutkan hidup. Artinya ya udah aktivitas kita sehari-harinya gitu. Kita bangun tidur, membersihkan rumah, mungkin memasak, mungkin berkebun, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dalam kelangsungan hidup ya, melanjutkan hidup lah ya, mungkin itu yang kata-kata yang paling tepat, melanjutkan hidup dengan aktivitas keseharian. Di sini semesta berpesan untuk kerja cerdas ya, bukan kerja keras, kerja cerdas. Kalau kerja keras tanpa strategi, pokoknya kerja hasilnya belum tentu maksimal, capek pasti. Nah, kalau untuk kerja cerdas ya, kita mungkin nggak terlalu capek tapi hasilnya bisa maksimal. Nah, ini disarankan ya untuk mencari cara gitu. Jadi ketika setiap harinya kita beraktivitas, mulai bangun tidur sampai mau tidur ya, banyak aktivitas kita, mulai ngurusin rumah, bekerja, ngurus keluarga dan lain sebagainya. Di situ kamu perlu membuat strategi untuk meminimalisasi waktu, tenaga dan energimu tapi hasilnya maksimal. Misal nih melewati jalan apa namanya, biasanya kita tuh menyebutnya jalan tembus gitu ya. Jadi kalau misalkan lewat di jalan yang biasa kita butuh waktu 2 jam, tapi kita bisa lewat jalan lain butuh waktu 1 jam, ya udahlah. Intinya sih seperti itu ya, mengatur keseharianmu, aktivitasmu dengan cerdas supaya nggak dapet capeknya aja, tapi semua bisa selesai dengan maksimal dan nggak terlalu capek gitu. Pasti kalau kalian sudah terbiasa, pasti ada aja gitu ya ide atau cara gitu ya supaya bisa lebih hasil maksimal, tenaga yang dikeluarkan bisa minim ya. Oke, next pesan ketiga Sagittarius ya. Expand, mengembangkan, bukan mengembang lebih gede gitu ya, mengembangkan ya. Seperti kita tahu zodiak Sagittarius itu zodiak yang paling suka berpetualang ya. Berpetualang ini bukan berarti dalam arti konotasi negatif yang percintaan mencoba berbagai macam orang ya. Ini kan pesannya lebih ke general, luang lingkupnya luas ya, universe. Jadi berani seperti Sagittarius, penasaran lah, jadi seseorang yang penasaran ya, penasaran akan ilmu-ilmu baru, wawasan baru, pekerjaan yang mungkin kita belum pernah lakukan ya, kita perlu coba datang ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi ya, tidak ragu-ragu. Atau ini Sagittarius tuh selalu percaya diri dan optimis untuk mengembangkan diri. Mau itu mengembangkan diri secara pribadi ya, misal nih aku saat ini menjadi tarot reader ya, nah maka aku harus bisa mengembangkan diri, bisa memprediksi atau meramal dengan media yang lain. Nah seperti itu, mungkin dengan kartu, jenis kartu-kartu yang lain, nggak harus kartu tarot sama oracle aja ya. Mungkin aku harus belajar lagi pakai kartu remi kah, pakai kartu cekik kah gitu ya, atau kartu Lenormand dan lain sebagainya. Nah misal seperti itu, atau mesti mencoba untuk mengembangkan diri dengan bisa meramal melalui garis tangan, atau mungkin media yang lain ya, apa teh atau kopi. Nah intinya kalau misalkan di profesiku seperti itu ya, mungkin kalau di profesi kalian yang lain ya kembangkan sesuai kebutuhan dan profesi kamu gitu ya. Intinya mesti optimis, jangan belum apa-apa udah bilang nggak bisa gitu, dicoba dulu ya. Kita kenal Sagittarius zodiak yang sangat pemberani ya, sangat percaya diri, optimis nih terutama ya. Jadi ambil sisi baiknya. Oke, next. Pesan bijak untuk hari ini atau wisdom message.
ya. Success. I know that there is no greater goal than to love. Aku tahu tidak ada tujuan yang lebih besar daripada mencintai. Jadi, cintailah pekerjaan kamu, hobimu, aktivitas keseharianmu, keluarga, pasangan, dan siapapun yang setiap harinya terhubung dengan kamu, dan juga aktivitasmu seperti bekerja atau hobi ya, atau kamu punya side job atau aktivitas yang lain. Karena apa? Dengan kita mencintai apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu pasti akan menuju kesuksesan. Karena kita melakukannya dengan bahagia karena kita cinta. Tapi kalau kita terpaksa, hasilnya pasti nggak maksimal. Udah capek hati, capek pikiran, hasilnya nggak maksimal. Oke, next. Angel message atau angel answer. Jawaban angel, apakah manifestasimu terwujud hari ini, rencana, planning kamu, tujuanmu? Yap. Oke, jawabannya no. Bukan berarti di sini gagal, tapi ada salah satu hal yang ternyata harus delay atau depending, atau nggak bisa terlaksana hari ini, atau belum bisa sesuai dengan keinginan hari ini. Dan ini jangan diambil sebagai hal yang negatif. Justru ini adalah hal yang positif. Kenapa? Ketika sesuatu hal itu memang nggak bisa terrealisasi saat ini atau hari ini, mesti tertunda, tercancel, rejection, atau dan lain sebagainya. Artinya apa? Sebenarnya semesta sedang menyelamatkan kita dari sesuatu hal yang merugikan. Ya, jadi ya memang hari ini bukan right time gitu, bukan timing yang tepat. Kalau dipaksakan, ya pastinya ada sesuatu, tapi kadang kita nggak menyadari itu. Yang kita rasakan kecewanya dulu gitu, padahal seharusnya oh ya udah memang nggak bisa hari ini, pasti nih ada sesuatu hal. Kita biasanya baru menyadari setelah berhari-hari kemudian ya. Oke, lanjut. Angel terapi healing ya, pesan dari malaikat penjagamu untuk terapi healingmu hari ini. Ya. Indigo. The person you are inquiring about is an indigo, meaning a highly sensitive natural born leader. Jadi indigo di sini pengertiannya nggak selalu tentang bisa melihat hal-hal gaib gitu ya, tapi ini lebih ke nih ya, meaning a highly sensitive and have a natural born leader, mempunyai kemampuan sensitivitas yang tinggi ya, bisa memang melihat entitas lain, tetapi yang terutama highly sensitive ini kamu peka ya, sangat peka, bisa merasakan energi-energi di sekitar kamu, apakah rasanya enak, nggak enak, berat, ini positif, negatif ya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu juga mempunyai kemampuan secara natural untuk menjadi leader ya. Mungkin juga hari ini kamu dengan kemampuanmu ya, healingmu itu adalah membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi kita membantu orang lain itu sama dengan healing, karena ketika kita bisa bermanfaat ya, apalagi orang yang kita bantu itu berhasil, itu akan ada rasa bahagia yang mungkin nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya. Nah di situ kita itu jadi kayak healing gitu, kayak ada perasaan nyaman. Nah ini dari kartu ini muncul ya, malaikat penjagamu menyampaikan kamu tuh punya kemampuan ya, sebagai secara natural semenjak lahir sebagai seorang pemimpin, leader, dan juga kamu mempunyai sensitivitas yang tinggi ya. Nah dengan karunia itu gunakan sebaik-baiknya untuk membantu orang lain, sehingga selain kamu menyembuhkan, kamu pun juga jadi self healing, menyembuhkan dirimu sendiri. Oke, kita lanjut.
energimu hari ini. Energimu hari ini. Oke. Ada Two of Pentacles. Aku tarik dulu semua kartunya. Five of Cups, sorry. The Sun. Six of Wands. Dan The Hermit. Kalau di sini aku lihat dari Two of Pentacles dan Five of Cups ya, ini relate dengan angel answernya tadi, jawaban malaikat no ya, tentang sesuatu hal yang memang hari ini nggak bisa. Nah, jadi energi kamu sempat ada merasa kecewa, tapi ada sebuah harapan yang mungkin kamu tidak bisa melihatnya, yaitu ketika sesuatu itu semesta say no ya, artinya apa? Something better, bigger will come to you, nggak harus hari ini ya. Nah, walaupun sempat ada hal yang membuat kamu sedikit kecewa ya, jadi kamu sempat oleng ketika sesuatu hal itu, kok no, ternyata kok tidak. Sempat membuat kamu kecewa, tapi kamu nggak mau berlarut-larut. Karena apa? Ada kabar baik nih ya, The Sun. Ada kabar baik atau ada sesuatu yang bikin kamu happy, bahagia, bikin kamu tersenyum atau tertawa lebar gitu ya. Kemudian juga ada jalan keluar untuk kamu yang merasa lagi stuck. Nah, Six of Wands ini tentang kemenangan ya. Mungkin kamu sedang berkompetisi atau kamu sedang mengejar target nih ya. Ada kemenangan, ada achievement, pencapaian ya, dan juga ibarat kamu prajurit yang habis perang ya, kamu pulang dengan membawa bendera kemenangan ya, victory. Artinya apa? Melewati situasi yang sulit, bisa mengalahkan musuh-musuhmu ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada energi The Hermit ya. Ini The Hermit ini energi zodiak Virgo. Jadi mungkin kamu berzodiak Virgo atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Virgo. Nah, hari ini kamu benar-benar ingin fokus dengan dirimu sendiri tanpa melibatkan banyak orang, dan kamu menginginkan di situasi yang sepi, yang sunyi ya, butuh ketenangan gitu. Oke, kita lanjut. Pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Ya. Forgiveness. Stop focusing your energy on past event, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Lepaskan, ikhlaskan, maafkan. Ya. Berhenti fokusin energimu dengan peristiwa-peristiwa atau hal-hal di masa lalu. Hidup ini terlalu berharga buat kamu sia-siakan. Karena apa? Kamu sendiri yang menciptakan realita dari apa yang kamu pikirkan, kamu mimpikan, dan juga kamu bayangkan. Jadi kalau kamu masih meratapi masa lalu, ke depan bakal terulang masa lalu yang kamu ratapi itu gitu. Jadi udahlah, berhenti fokusin energi yang udah lewat gitu. Fokus aja dengan saat ini yang kamu hadapi dan menata masa depan. Oke. Ya, yang terakhir, pesan ini bisa menjadi inspirasimu, mengingatkan kamu atau afirmasimu. Ya. I am worthy. I deserve more than just a comfortable and easy life. I'm worthy of so much more. Aku layak mendapatkan daripada hanya sekedar kehidupan yang nyaman dan kehidupan yang mudah ya, karena aku berharga, aku bisa mendapatkan lebih dari itu. Jadi ini bisa menjadikan semangatmu, juga bisa jadikan afirmasi bahwa kamu berharga. Aku berharga, aku layak mendapatkan segala hal lebih dari sekedar kehidupan yang nyaman dan kemudahan. Aku bisa lebih aku bisa dapat lebih dari itu semua. Jadi ini bisa kamu ucapkan sebagai afirmasimu hari ini.
Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.